Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Uwis dan semua teman-teman saya. Di sini saya akan mempresentasikan metodologi penelitian saya yang berjudul Efektivitas Program Surabaya Bus untuk mengurangi sampah botol plastik air minum dalam kemasan AMDK pada trayek timur sampai barat Kota Surabaya. Dengan penyusun saya, Naura Fisna Nadifa, NPM 180340130, dan dosen pembimbing saya yaitu Ibu Insinyur Nani Ratnijar, MKes. Di sini ada 3 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, dan yang ketiga metodologi penelitian. Yang pertama, pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini ada subbahasan lagi. Yang pertama yaitu latar belakang. Yang pertama di Kota Surabaya, sampah plastik menempati urutan kedua dengan total 19,44% atau 420,77 ton per hari dari total produksi sampah sebesar 2.164,44 ton per hari pada tahun 2017. Inovasi pengurangan produksi sampah dilakukan sebelum adanya program Surabaya Bus, yaitu program bank sampah yang telah diresmikan sejak April 2018. Jumlah sampah plastik yang dapat diolah di 139 bank sampah aktif yang tersebar di berbagai wilayah kota Surabaya adalah 0,35 ton per hari atau 0,065% dari total sampah plastik yang ada. Konsep program Surabaya Bus adalah angkutan umum dengan sistem pembayaran berupa sampah plastik. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah sampah plastik yang dibuang di tempat pemrosesan akhir atau TPA dan menerapkan sistem pengelolaan sampah terpadu. Pengelolaan sampah terpadu di Kota Surabaya ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah secara sistematis. Tata cara pengumpulan sampah pada program Surabaya Bus ini juga telah diatur dalam Perwali Surabaya Nomor 67 Tahun 2018 terkait dengan pengiriman sampah dalam penggunaan jasa Surabaya Bus. Salah satu strategi program Surabaya Bus yang dapat dilakukan untuk keberlanjutan operasional adalah dengan menerapkan ekonomi sirkular. Dengan adanya Surabaya Bus ini, sampah plastik yang dihasilkan itu bisa diubah dengan cara didaur ulang menjadi bahan baku sehingga dapat digunakan untuk produksi bahan plastik dan mendaur ulang secara terus-menerus bahan plastik. Jadi bisa digunakan secara berulang-ulang. Yang kedua yaitu untuk rumusan masalah, ada 5. Yang pertama, berapa laju timbulan dan komposisi sampah plastik yang terkumpul dari penumpang Surabaya Bus trayek Surabaya Timur Barat perharinya. Yang kedua, apa metode yang dilakukan penumpang dalam mengumpulkan sampah plastik tersebut? Yang ketiga, apakah sampah botol plastik yang berwarna dapat ditukarkan juga pada Surabaya Bus ini? Yang keempat, di mana sajakah stasiun penukaran botolnya? Yang kelima, berapa persentase tingkat pengurangan sampah plastik di Kota Surabaya berdasarkan timbulan sampah plastik dari penumpang Surabaya Bus trayek Surabaya Timur sampai Barat selama beroperasi? Yang ketiga, yaitu tujuan penelitian dengan 5 tujuan berdasarkan jawaban dari rumusan masalah sebelumnya. Yang kedua, pembahasan mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama ada sampah plastik. Plastik merupakan salah satu bahan yang paling banyak digunakan untuk produksi peralatan rumah tangga, otomotif, dan sebagainya. Karena plastik memiliki banyak keunggulan seperti kuat, ringan, fleksibel, tahan karat, tidak mudah pecah, mudah diwarnai, mudah dibentuk, serta merupakan isolator termal dan listrik yang baik. Namun plastik juga memiliki dampak negatif, yaitu apabila plastik ini sudah menjadi sampah, dia tidak dapat terurai dengan cepat dan dapat menurunkan kesuburan tanah. Yang kedua, jenis-jenis sampah plastik. Ada 7. Yang pertama PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS, dan others. Others ini contohnya seperti SAN, ABS, PC, dan nilon. Untuk sistem pengelolaan sampah, konsep yang dimunculkan dalam pengelolaan sampah jangka panjang ini program 3R, Reduce, Reuse, dan Recycle.
Program ini memiliki manfaat jangka panjang, yaitu untuk mengurangi ketergantungan terhadap TPA, menciptakan peluang usaha, menciptakan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat atau pihak swasta, serta terjaminnya pengendalian lingkungan. Yang keempat, sistem pengelolaan sampah di Kota Surabaya itu eh, pengumpulan sampah domestik, pemindahan dan pengangkutan dari TPS menuju TPA, sampah kawasan pasar, sampah kawasan pertokoan atau perdagangan atau jasa, sampah kawasan industri, sampah fasilitas kesehatan. Yang kelima, pengelolaan sampah plastik. Di Indonesia, bisnis daur ulang sampah dan plastik menjadi sebuah aktivitas dengan jangkauan pasar ekspor. Yang keenam, yaitu Surabaya Bus, program baru yang mulai beroperasi pada bulan April tahun 2018, beroperasi mulai pukul 6 WIB sampai 22 WIB, dan Surabaya Bus ini memiliki dua rute, yaitu trayek Selatan Utara dan trayek Timur Barat. Di Surabaya Bus ini juga dilengkapi dengan aplikasi GoBus yang bisa dibuat untuk melihat jadwal kedatangan bus di setiap halte juga. Pembayaran untuk menaiki Surabaya Bus ini dengan menukarkan sampah botol plastik sebagai tiket Surabaya Bus. Yang ketiga, metodologi penelitian. Untuk tempat dan waktu penelitian dilakukan di Surabaya Bus trayek Surabaya Timur Barat pada bulan Februari sampai bulan Juni tahun 2022. Untuk alatnya ada timbangan digital 5 kilo, kamera sebagai alat dokumentasi, counter sebagai alat hitung jumlah penumpang, dan handphone sebagai alat perekam sekaligus pengisi kuesioner. Untuk bahan, yaitu sampah botol plastik ukuran besar atau lebih besar dari 1000 mili, ukuran sedang kurang dari 1000 mili, dan gelas plastik yang kurang lebih 250 mili, lalu lembar pengamatan dan kuesioner. Untuk pengumpulan data primernya, yang pertama data jumlah penumpang Surabaya Bus ini berdasarkan ukuran dan merek botol yang sesuai dengan kriteria pembayaran tiket Surabaya Bus, yaitu seperti tadi, botol besar ukuran lebih dari 1000 mili, botol sedang kurang dari 1000 mili, dan botol kecil kurang lebih 250 mili. Yang kedua, data jumlah penumpang Surabaya Bus berdasarkan SNI 193964 tentang metode pengambilan dan pengukuran contoh timbulan sampah perkotaan dan dilakukan selama 8 hari berturut-turut. Yang ketiga, data jumlah penumpang Surabaya Bus. Penumpang Surabaya Bus dibagi menjadi dua kategori, yaitu berdasarkan cara pembayaran dan berdasarkan asal penumpang. Yang keempat, data trayek Surabaya Bus jalur Timur Barat. Ini berisi tentang yang pertama, kesesuaian trayek pemberhentian halte, yang kedua, ketertiban masyarakat saat naik dan turun dari Surabaya Bus, yang ketiga, waktu dan pemberhentian pada satu halte, yang keempat, waktu yang dibutuhkan dari satu halte ke halte yang lain, yang kelima, kondisi saat di perjalanan. Untuk pengumpulan data sekundernya dibutuhkan yaitu ada 5. Yang pertama, timbulan sampah di Kota Surabaya. Yang kedua, timbulan sampah botol plastik yang dihasilkan dari operasional Surabaya Bus periode bulan Juli 2019 sampai bulan September 2020. Yang ketiga, komposisi sampah botol plastik sampai dengan bulan September 2020 dari DKRTH Kota Surabaya. Yang keempat, jumlah penumpang Surabaya Bus dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya atau Dishub. Yang kelima, jumlah armada dan jam operasional Surabaya Bus dari website pemerintah Kota Surabaya. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.